Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Zahwa Rizkina, dengan rekan saya Ria Anissa Vera, akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Sebelum mengetahui konsep dasar supervisi pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari supervisi pendidikan. Beberapa para ahli berpendapat mengenai definisi supervisi pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama Adam dan Dickley dalam bukunya Basic Principle of Supervision menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu proses belajar mengajar. Yang kedua, Merz-Nerney menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu langkah yang memberikan arah dan bimbingan dalam proses pengajaran. Yang ketiga, Barton dan Bruckner menjelaskan bahwasannya supervisi merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Yang keempat, Boardman dalam bukunya Democratic Supervision in Secondary School menjelaskan bahwasannya supervisi merupakan suatu usaha yang mengorganisir, mendorong, dan mengarahkan guru-guru yang ada di sekolah agar lebih mengerti dalam menjalankan seluruh fungsi pengajaran, baik secara individu maupun secara bersamaan. Jadi, supervisi dengan berkaitannya atau hubungannya dengan pendidikan adalah berupa pembinaan yang diberikan kepada guru. Selanjutnya, prinsip dasar supervisi. Prinsip supervisi menurut Suhertian tahun 2008 terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ini harus berdasarkan data yang objektif yang berasal dari hasil observasi. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip ini dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Prinsip ini memberikan rasa berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat individual. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ini dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Selanjutnya, prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 2002. Prinsip ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Prinsip ini berasal atau bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar seperti Pancasila. Yang kedua, prinsip praktis. Prinsip ini berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif diantaranya yaitu yang pertama, supervisi hendaknya mendorong guru dalam mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, supervisi dan guru harus saling menghormati. Yang ketiga, supervisi harus sabar dan harus memberikan dorongan kepada guru. Yang keempat, supervisi seharusnya dapat mengembangkan potensi dan kelebihan lainnya untuk mencapai kemajuan dan tidak mencari kesalahan. Selanjutnya, prinsip negatifnya, yaitu yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya dan juga tidak boleh bersikap otoriter. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan mencari kesalahan guru. Yang ketiga, supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil dan mendesak bawahan, serta tidak boleh cepat putus asa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ria Anissa Vera. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu Zahwa Rizkina. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam memahami siswa beserta kebutuhannya. Ketiga, membantu guru agar menjadi pemimpin yang baik, yang mampu bekerja sama dan membantu orang lain yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Keempat, membantu menemukan kelebihan yang dimiliki guru dan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Kelima,
memberikan motivasi agar guru dapat tampil dengan baik di hadapan para siswa. Keenam, membekali guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar terlaksana dengan baik. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru untuk menemukan kesulitan masalah yang dihadapi siswanya serta mencarikan solusinya. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang sangat penting diketahui oleh para pimpinan pendidikan termasuk kepala sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, dalam bidang kepemimpinan. Di antaranya seperti mengikut sertakan anggota-anggota kelompok seperti guru-guru dan pegawai dalam berbagai kegiatan, memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan, serta membangkitkan dan memupuk semangat kelompok atau memupuk moral yang tinggi kepada anggota kelompoknya. Kedua, dalam hubungan kemanusiaan. Di antaranya seperti memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi anggota kelompoknya, membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok, mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis, memupuk rasa saling menghormati di antara semua anggota kelompok dan sesama manusia. Selanjutnya, yaitu 3, dalam pembinaan proses kelompok. Di antaranya seperti mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing, menimbulkan dan memelihara sikap percaya-mempercayai antara sesama anggota maupun antara anggota dan pimpinan. Memupuk sikap dan kesediaan tolong-menolong, memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok, bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat di antara anggota kelompok, serta menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya. 4. Dalam bidang administrasi personel, di antaranya seperti memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan dan diperlukan untuk suatu pekerjaan, menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing, serta mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil yang maksimal. Kelima, dalam bidang evaluasi, yaitu seperti menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci, menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian, menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada, serta menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapatkan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Terima kasih kepada rekan saya Ria Anissa Vera. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.